Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, sebelum saya membacakan susunan acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembukaan akan dibuka dengan membaca doa oleh Bapak Kuntoyo. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu sambutan. Yang keempat diseminasi budaya positif. Kemudian lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, akan dibuka dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kuntoyo SPD, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pada kali ini adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Tirto 03 yang akan diwakili oleh Bapak Suryanto SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat rahmatnya, hidayahnya, inayahnya serta ridhonya semata kita semuanya pada siang hari
dapat berkumpul, dapat bertatap muka, dapat bermuajahah di ruang kelas 2C dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan batas waras semuanya di bawah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita semuanya mengikuti kegiatan yang nanti akan dilaksanakan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu tentang menunjang bahwa keluarga kita atau teman kita ada yang mengikuti kegiatan CGP atau calon guru penggerak yang nanti akan melaksanakan kegiatan ini sampai tuntas, sampai selesai. Mari kita ikuti dengan baik. Nanti apa yang akan dijabarkan, apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Karisma Lestari dan Ibu Ukti Iyana. Demikian yang saya sampaikan. Apabila saya dalam matur ke Bapak Ibu semuanya ada kata-kata, kata-kata bahasa kurang pas, kurang enak didengar dan sebagainya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Ari Karisma Lestari dengan Ibu Ukti Iyana yang akan dilaksanakan di ruangan berbeda. Maka dari itu nanti setelah ini langsung menuju ruangan masing-masing sesuai dengan diundangan, dan nanti akan ditutup di ruangan masing-masing. Saya selaku pembawa acara pada pembukaan kali ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kelas ini ikut saya, berarti tambahnya Ibu Dewi sama Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru kelas 4, 5, 6 yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan kesempatannya untuk diberikan kepada saya pada acara diseminasi budaya positif sebagai tugas pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Nanti kita santai saja, sifatnya di sini hanya saya sharing, nanti kita kalau ada waktu bisa tanya jawab. Langsung saja, kita waktunya sampai 1:30, insya Allah selesai. Sebelum kita melanjutkan apa itu budaya positif, sekarang saya mau tanya sama Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa? Kuning setuju? Kalau secara pribadi saya sendiri setuju. Setuju. Oke. Ada yang lain? Ya. Bu Susi? Setuju karena tapi pemberian hukumannya yang sifatnya edukasi, mendidik ya Bu. Oke, yang kedua. Apakah pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi siswa? Mungkin Pak Taufik? Ini kita ke pertanyaan pemantik dulu ya. Iya. Pemberian hadiah apakah meningkatkan prestasi siswa? Jawabannya ada dua, bisa aja, bisa tidak. Apakah iya dan ya, tidak? Bisa iya kenapa, bisa tidaknya kenapa? Dapat loro. Kalau iya, karena dapat prestasi berhadiah, ya. Berhadiah sehingga anak itu Semangat tersebut meningkatkan kembali apa yang digunakan Iya. Berarti kalau saya berprestasi akan dapat reward gitu ya, penghargaan. Oke. Kalau tidak, pemberian hadiah
bisa tidak, kalau jawabannya tidak itu tidak punya melas Bu. Melas, oh lebih ke kasihan ya. Oke, yang selanjutnya pertanyaan pemantik nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Gimana Bu Marianti pendapatnya? Menurut saya, seorang guru memang harus memberikan solusi ketika anak kita mendapatkan permasalahan yang terjadi di sekolah. Karena guru itu sebagai fasilitator bagi anak di sekolah. Kalau gurunya tidak mampu memberikan solusi, kemana anak ini akan mencari solusi? Oke. Itu menurut saya. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir. Apa guru berperan sebagai teman bagi siswa? Apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Mungkin Bu Hani? Terima kasih. Iya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa, ya, dan sepertinya di sini kan guru itu selain menjadi fasilitator, juga bisa jadi teman ya, Iya. karena siswa itu kadang bisa sharing hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang rumit ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nah, sekarang kita apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi nanti budaya positif itu macam-macam. Yang kita pikirkan ke budaya positif kan mungkin hanya salin, ya, berdoa pagi, tapi ternyata budaya positif itu kompleks sekali. Yang kita pelajari pada keyakinan budaya positif ini ada beberapa, ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif. Kedua tentang motivasi perilaku siswa. Ketiga keyakinan kelas. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana caranya membuat keyakinan kelas yang tepat. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seseorang, ada 5 posisi kontrol, dan kemudian segitiga restitusi yang semuanya akan kita bahas pada pertemuan diseminasi budaya positif ini. Oke, sekarang kita akan bermain game. Genggam. Permainan ini bernama Cobalah Buka. Permainan ini harus berpasangan 2 orang, yang satu sebagai tangan A, membayangkan bahwa di tangannya ini dia sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga sekali. Oke, kalian bayangkan. Oke, misalkan Bu Hani sama Bu Siska, Bu Hani sebagai si A, si Bu Siska sebagai si B. Bu Hani sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga sekali. Kita coba saling berkepalan, kita mengepal semua. Tentukan yang mau menjadi A siapa, yang mau menjadi B siapa. Yang A siapa? A. Oke, sudah ditentukan masing-masing. Kemudian ketika si A sudah yakin dia menggenggam sesuatu yang sangat berharga sekali. Kemudian tugasnya si B adalah boleh merayu si A dengan sopan boleh, dengan mengancam boleh, dengan menghardik boleh. Terserah bagaimana supaya si A bisa membuka dan menyerahkan sesuatu yang berharga di dalam genggaman tangannya itu. Oke? Waktunya 30 detik, nanti saling bergantian. Jenengan boleh memarahi A, ayo, atau kamu jenengan mau memberi hadiah, atau mau mengancam, atau mau menghardik, silakan. Yang pokoknya jenengan tugasnya agar si A itu mau membuka genggamannya itu. Oke? Bisa dimulai dari sekarang. Ayo dirayu si A-nya. Ayo dirayu. Ayo, ini tolong dibuka. Isinya apa? Nanti saya kasih 1 miliar, mau nggak? Mau nggak saya kasih miliar? Oke. Ada yang mau membuka? Oh, ini mau membuka. Oke, saya berhasil membukanya, merayunya. Oke, ada nggak yang berani? Ada. Oke, Bu Ulfa mau dibuka dengan perjanjian dikasih 1 miliar.
Oke, sekarang gantian. Gantian posisinya si B yang menggenggam erat, di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh diberikan oleh siapapun. Tapi tugasnya si A merayu supaya si B itu mau membukanya dengan cara apapun. Menghardik, mengancam, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, terserah. Bisa dimulai dari sekarang. Apa ini? Aku yang rayu. Ya Allah. Aku aslinya gantian ya. Gantian. Ayo. Enggak, kamu jahat. Ini sesuatu yang sangat berharga. Oke, aku buka. Baik. Ada yang berhasil membuka? Ada. Kenapa? Karena diancam? Oh, karena diberi kasih sayang. Ada yang berhasil membuka lagi? Diancam. Saya diancam. Buning berhasil membuka? Dirayu. Ada yang tidak membuka? Tidak. Bu Susi, Bu Dewi ini kelompoknya Bu Hani, Bu Siska juga tidak berhasil membuka. Oh, dia buka sendiri. Dengan cinta dan kasih sayang berarti. Oke. Bapak Ibu, apakah Anda berhasil membuka tangan teman Anda? Bisa, oke. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kemudian setelah berbalik, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa juga. Nah, disinilah peran kita sebagai posisi kontrol diri kita sendiri. Bahwa kita mau mempertahankan sesuatu yang berharga, mau membukanya atau tidak, itu tergantung dengan apa? Dengan kontrol diri kita sendiri. Nah, itulah tugasnya seorang guru. Nanti ada 5 posisi kontrolnya seorang guru kepada siswa. Apa saja nanti kita bicarakan di sini. Oke? Selanjutnya, pergeseran paradigma teori kontrol. Ada 5. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tadi, kita berilusi bahwa murid itu dengan bahasa kita yang halus mau membuka genggamannya. Tapi pada kenyataannya, kontrol guru kadang berhasil, kadang tidak. Terus, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sering memberi penguatan kepada anak-anak kan? Nah, penguatan itu terkadang berupa penghargaan bukan? Padahal itu bukan penghargaan. Tapi nanti kita lihat, kenapa bukan penghargaan? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, ketika misalkan si anak itu menghilangkan barang orang. Kita membuat anak itu merasa bersalah sampai dia nangis. Supaya apa? Supaya anak itu meminta maaf kepada temannya. Padahal itulah posisi dia merasa paling rendah. Posisi anak tersebut memiliki harga diri yang paling rendah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa nggak kepada murid-murid kita? Anak kita orang dewasa kan? Kita punya ilusi bahwa si murid itu berhak kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Itulah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Penjelasannya sebagai berikut. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid. Tetapi karena kita selalu memberikan kontrol ke murid, akhirnya murid itu mengizinkan gurunya untuk mengontrol dirinya. Ya kan? Nah, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Semuanya dikontrol oleh guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini yang tadi bilang. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, bukan bentuk-bentuk penghargaan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika kita sudah membuat anak itu merasa bersalah, di saat itulah kita berhasil membuat anak dengan identitas yang gagal.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kita sangat berperan membentuk anak, memaksa anak juga. Nah, ini sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Sekarang stimulus respon dulu. Realitasnya kebutuhan kita sama. Sama enggak? Beda kan? Teori kontrolnya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Realitanya atau teori kontrolnya, tidak semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita memaksa nggak ketika anak-anak disuruh sikat gigi, terus nggak mau. Saat kita membujuk anak-anak tidak mau sikat gigi, kita pasti memaksakan. Nah, di sini kita butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Sekarang tidak ada model menang kalah, yang ada menang. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kepada kita sendiri secara intrinsik dan juga kepada anak tanpa melakukan sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan di sekolah kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Yang semuanya kita tentunya sudah hafal. Bahkan perumusan visi misi pun harus sesuai dengan profil-profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai kebajikannya apa? Misalkan anak sholat, nilai kebajikannya apa? Beriman, gitu kan. Jadi setiap perilaku yang dilakukan anak di sekolah, kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, dan kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikannya. Berkebinekaan global, misalkan kemarin melakukan karnaval, pawai, itu nilai kebajikannya apa? Iya, menghargai keragaman budaya Indonesia atau mengenalkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian bergotong royong, misalkan kita Jumat bersih atau misalkan saat kerja bakti, itu ada nilai-nilai kebajikan yang setiap kegiatan wajib ada. Jadi kita ketika melaksanakan kegiatan, nggak hanya kegiatan yang hanya capek saja, tapi ada penerapan nilai-nilai kebajikan di sana. Kemudian kreatif, anak-anak misalkan kemarin disuruh mengecat tong sampah, itu nilai kebajikannya apa kita cari, terus harus kita jelaskan. Di akhir kegiatan, mestinya kita melakukan refleksi. Refleksinya itu bisa dengan menanyakan perasaannya bagaimana, peristiwanya yang tadi kalian lakukan apa saja, biar kita nggak asal kegiatan saja, tapi tidak ada yang tidak berkesan di hati anak. Kemudian bernalar kritis, ini juga masuk ke dalam visi kita yang terakhir, bernalar kritis, dan kemudian yang terakhir mandiri. Nah, sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia dewasa dan manusia yang kecil pun, setiap melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Motivasinya itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang sangat rendah sekali. Contoh, saya mau berangkat upacara 17 Agustus. Kalau tidak berangkat, saya nanti akan mendapat hukuman. Itu motivasi yang sangat rendah sekali. Atau mungkin kita berpikir gini, saya mau melakukan ini. Kalau saya tidak melakukan ini, pasti saya akan mendapat hukuman.
Atau misalkan saya mau finger tepat pukul 6.50. Kalau saya finger lebih dari jam 7.00, saya akan mendapat hukuman. Itu motivasi manusia yang sangat rendah sekali. Yang kedua, motivasi mendapat imbalan atau penghargaan. Saya mau melakukan hal ini, tapi imbalan apa yang akan saya terima nantinya? Itu motivasi yang tadi kan rendah banget ya, ini udah agak meningkat sedikit. Kemudian motivasi yang kedua tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapat imbalan, itu motivasi yang berasal dari luar. Nah, kemudian motivasi manusia yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Inilah motivasi yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Motivasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Di sini kita mau melakukan sesuatu, misalkan, aku misalkan berangkat pagi karena di sekolah, kalau saya nggak berangkat pagi nanti anak-anaknya pada ribut, kasihan. Nah itu motivasi tertinggi kita, yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru di sini tidak memungkiri, ada juga yang melakukan motivasi yang pertama ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sudah hal yang wajar sekali. Itulah motivasi manusia. Jadi, aku mangkat, nih orang mangkat, aku rentuk duit kan gitu kan. Itu motivasi yang paling rendah. Selanjutnya, nah, kita akan membahas masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah ketiga ini hal yang sama? Ya, apakah hukuman, restitusi, dan konsekuensi ini hal yang sama? Menurut Bu Susi, hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak? Berbeda ya. Kalau hukuman itu sesuatu hal yang dipaksa gitu ya. Kalau konsekuensi itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dari ketiga hal tersebut, manakah yang telah sering kita lakukan kepada murid kita? Apakah hukuman, apakah sebuah konsekuensi, apakah sebuah restitusi? Ini belum saya jelaskan dulu. Hukuman, misalkan di sini nggak terlalu kelihatan ya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Oke, contoh pertama. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Misalkan, anak datang terlambat. Kita yang tiket di depan, langsung otomatis, oh kamu datang terlambat ya, sekarang kamu lari, muteri lapangan 10 kali misalkan. Itu kan mungkin sangat menyakitkan bagi anak. Nah, sekarang kalau konsekuensi, kita sudah membuat kesepakatan. Jika kamu terlambat, berarti konsekuensinya apa? Kamu muter lapangan 100 kali, misalnya 10 kali misalkan. Itu konsekuensi. Nah, restitusi. Restitusi itu anak diberikan solusi. Nah, kalau kamu datang terlambat, kemudian apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Anak di sini disuruh berpikir kritis. Dia disuruh memecahkan masalahnya. Oh Bu, kalau hari ini saya terlambat, insya Allah besok saya akan bangun lebih pagi lagi supaya saya tidak terlambat. Itu namanya restitusi. Oke, gambaran sedikit ya. Nah, berdasarkan bagian di atas, kita bedakan hukuman. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ketika guru memberikan hukuman, itu kadang nggak ada tuh di keyakinan kelas kalau anak nggak ngerjain PR disuruh keluar, itu yang buat aturan siapa? Guru kan? Nggak ada. Terus hukumannya itu kadang menyakitkan anak, bersifat hanya dari guru tersebut, bersifat satu arah. Kadang fisik, kadang psikis, atau kata-kata kasar.
Sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Biasanya ketika kita membentuk keyakinan kelas, misalkan keyakinan kelas pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian anak tersebut tidak membuang sampah pada tempatnya. Konsekuensinya apa? Dia harus misalkan menyapu halaman sekitar situ. Itu konsekuensi. Tapi kan sudah direncanakan. Dan bersifat dua arah antara murid dan guru. Dan dibentuk, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak salah, kita jangan membuat mereka merasa lebih bersalah. Tapi kita carikan solusi bersama. Solusinya apa, Nena? Kita dudukkan anak tersebut, kemudian setelah itu anak disuruh berpikir kritis. Kalau saya berbuat kesalahan itu, apa yang harus aku lakukan ke depannya biar tidak salah, dan biar saya kembali ke kelas, saya tidak, identitas saya itu nggak gagal, tapi tetap, anak itu punya keyakinan diri bahwa ke depannya saya akan berbuat lebih baik lagi. Nah, sekarang setelah tadi kita membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kemudian dari contoh-contoh kasus berikut, termasuk apakah konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu berupa konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman karena langsung dikasihkan oleh siswa. Siswa merasa tersakiti tidak? Kalau siswa merasa tersakiti berarti itu hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena dia sudah membuat coretan di meja tulis, konsekuensinya dia harus membersihkannya. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Oke. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Oke. Kita simpulkan bahwa hukuman itu sifatnya satu arah dan mungkin menyakitkan siswa ya. Nah, sekarang dihukum. Dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Masa iya sih penghargaan itu berupa hukuman? Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang apa? Penghargaan apabila diberikan pada jangka yang pendek itu masih efektif. Tapi kalau diberikan pada jangka panjang, terus-menerus ketika anak itu melakukan suatu kebaikan diberi penghargaan, dia lama-lama tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena nanti saya mesti habis nyapu nanti saya mesti dikasih permen nih. Nanti habis ngelap papan tulis nanti saya dikasih permen lagi nih. Nah, itu motivasinya nggak timbul dari dalam diri tapi karena penghargaannya itu. Kalau masih jangka pendek masih efektif, tapi kalau terus-menerus dilakukan dalam jangka panjang itu sudah tidak efektif. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan contohnya ketika kita memuji anak di depan teman-temannya. Wah, si A, kamu pintar sekali ya, gambaranmu bagus. Nah, di situ, di dalam satu kelas, pasti ada teman lain yang gambarannya bagus juga. Ada yang pintar juga. Tapi karena si ibu gurunya hanya memuji satu orang, akhirnya si teman yang tidak dipuji itu merasa dihukum. Karena tidak diberi penghargaan, anak tersebut merasa dihukum.
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu contohnya ketika sistem ranking. Anak-anak yang dapat ranking 1, nanti Bu Guru kasih hadiah ya, yang dikasih cuma ranking 1. Padahal yang ranking 2, ranking 3 juga anak-anak yang pinter. Nah, anak-anak yang ranking 2, ranking 3 ini ketika tidak mendapat penghargaan, dia merasa itu menjadi sebuah hukuman. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah? Apakah sudah sesuai dengan norma-norma pembentukan keyakinan kelas? Itu berupa keyakinan kelas atau peraturan kelas? Sekarang, pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ketika jenengan mau naik motor, pakai helm enggak? Karena itu apa? Untuk melindungi keselamatan. Selain itu aturan yang dibuat oleh polisi misalkan ya, Polantas, bahwa ketika kita mengendarakan sepeda motor, kita harus menggunakan helm. Itu berupa peraturan. Tapi ketika kita naik kendaraan, kita pakai helm, ada nggak keyakinan bahwa diri kita akan selamat? Tidak mengalami, maksudnya mengurangi tingkat cedera, resiko terbentur atau apa. Ada nggak keyakinan dalam diri kita seperti itu? Saya mau ke sana, ke jalan raya, terus saya pakai helm, takutnya nanti jatuh atau apa, jadi saya mengurangi cedera saya. Itu peraturan atau keyakinan? Ya, itu keyakinan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat COVID? Anak-anak ketika keluar rumah wajib menggunakan masker. Mereka menggunakan masker enggak? Menggunakan, karena itu berupa peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi ketika COVID melanda, kita kemana-mana itu kayaknya wajib banget menggunakan masker. Karena apa? Mungkin kita yakin ketika menggunakan masker, kita akan terlindung dari virus COVID itu. Nah, itu bedanya peraturan sama keyakinan. Nah, ini keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi, keyakinan itu kita buat nggak hanya pada awal tahun saja, tapi bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan dalam kelasnya. Mungkin ada keyakinan kelas yang belum dimasukkan, nanti kita tambahkan. Kemudian, peraturan hanya dibuat satu arah dan dibuat oleh guru. Misalkan ketika upacara bendera harus menggunakan topi, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Keyakinannya mungkin kalau kita menggunakan topi akan terhindar dari panas matahari. Oke. Sekarang kita ke prosedur membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jangan bilang, anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan kalian tuliskan ide-ide yang akan kalian jadikan sebagai keyakinan kelas. Buatlah 1 atau 2. Kemudian mencatat semua masukannya. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, keyakinan yang anak-anak buat itu biasanya masih berupa kalimat negatif. Misalkan, tidak datang terlambat sekolah. Nah, ini kita bersama anak-anak menggantinya menjadi kalimat positif. Misalkan, datang tepat waktu. Anak-anak membuat keyakinannya tidak membuang sampah sembarangan. Nanti kita buanglah sampah sembarangan. Jadi, diusahakan bahwa keyakinan itu berupa kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi biasanya kan banyak nih dari 30 anak itu biasanya keyakinannya sama. Kita kelompokkan jadi 1. Nanti kita simpulkan. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kemudian meninjau dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Tadi saya nggak menandatangani, tapi pakai ini, cap jempol.
Ya, berikut contoh video keyakinan kelas yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan yang kemarin dibilang, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Aja tahu? Keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Oleh murid beserta guru yang nantinya akan disepakati bersama-sama menjadi suatu kesepakatan yang harus ditaati oleh seluruh anggota kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat oleh kalian sendiri, yang disepakati oleh kalian sendiri, dan akan dilaksanakan oleh kalian sendiri. Jika kalian melanggar keyakinan kelas, maka kalian harus melihat lagi keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar dan apa yang akan kalian lakukan supaya kalian tidak melanggar peraturan atau keyakinan kelas tadi ya. Sekarang, ketika kalian Ini tadi contohnya sama. naik sepeda motor, pakai helm enggak? Kalau Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan yang kemarin. Ini saya cepatkan ya. Ini saya bagikan kertas Yang sudah sticky note, atau kalau nggak ada kertas sticky note, Bapak Ibu bisa pakai kertas HPS berwarna yang dipotong menjadi 8. Kemudian nanti anak disuruh memberi lem. Kalau misalkan kita nggak punya kertas sticky note. Ini tadi saya nggak sempat membeli, jadi saya pakai kertas HPS. Tapi nggak masalah sih, anak-anak juga tetap antusias. Karena ini kan berwarna ya. Nah, ini anak-anak sedang membuat keyakinan kelasnya. Kemudian setelah itu disuruh menempel. Ini anak-anak akan rebutan menempel tentang keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang mereka buat biasanya masih berupa kalimat negatif. Nanti kita pandu bersama supaya keyakinan itu menjadi kalimat positif. Nah, dari yang banyak itu biasanya keyakinannya sama nih. Biasanya tidak membuang sampah sembarangan, tidak berlarian, tidak datang terlambat. Nah, kemudian kita kelompokkan menjadi di beberapa kelompok. Nah, itu kita kelompokkan. Biar keyakinan kelas yang sama itu enggak kita tulis berulang. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di kelompokan yang sama apa berbeda? Berbeda. Betul, kelompokkan ke nomor 2-nya. Kemudian ini membuang sampah pada tempatnya. Ini juga. Sampai pengelompokan ini paham, G? Oke, sekarang kita membuat kesimpulan bersama dengan anak-anak. Ya. Kemudian yang terakhir. Kemudian tadi kita sudah bersama-sama. Nah, kemudian kita buat kesimpulan. Kemudian tadi kita sudah bersama-sama membuatnya menjadi kalimat positif yang maju ke depan untuk memberikan tanda tangan atau jarinya di tempat ini. Sama-sama membuatnya menjadi kalimat positif. Dari banyaknya keyakinan kelas ini, kemudian kita simpulkan ada. Nah, yang paling pojok itu kesimpulannya.
Jadi yang nantinya akan menjadi keyakinan kita kelas Bapak Ibu di kelas. Berangkat tepat waktu. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Keempat, sayang kepada teman. Kelima, Nah, itu berupa kesimpulannya ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu murid disuruh menandatangani keyakinan kelas yang telah mereka buat. Itu saya tidak tanda tangan tapi pakai cap jempol. Terserah anak-anak mau menempelnya di mana. Nah itu kesimpulannya itu sudah menjadi keyakinan kelas kita bersama. Itu kan baru 6. Kalau kita mau nambahin bisa nggak bisa. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya fleksibel, nggak hanya 6 itu. Boleh kalian, boleh Bapak Ibu guru tambahi sewaktu-waktu. Begitu Bapak Ibu bisa. Boleh, boleh. Terus apakah guru mapel bisa membuat keyakinan kelas? Boleh. Jadi setiap guru bisa membuat keyakinan kelas. Begitulah proses pembuatan keyakinan kelas. Semoga dipahami, nggih. Selanjutnya sebentar masih banyak. Belum. Nah, ini dia. 5 posisi kontrol guru. Tadi yang pemantik yang saya tanya ke Bu Hani, apakah guru bertindak sebagai teman? Ternyata guru bisa bertindak sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Oke, kita saksikan video berikut. Oke. Bagaimana guru menjadi seorang penghukum, teman, dan lain sebagainya, kita bisa simak video berikut ini. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali guru-guru. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Kita simak di posisi manakah saat ini kita berada. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, apakah kita pernah menjadi posisi penghukum? Sini kamu. Ini nah, dari ini kita bisa introspeksi di mana posisi kita sekarang. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat.
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua ini, posisi pembuat merasa bersalah. Tetap tokohnya masih Naren yang datang terlambat 20 menit. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan. Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini kalau ada yang senyum-senyum, Suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. itu yang posisi kedua. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang menjadi orang yang gagal. Lebih nyelekit ya. Memandang buruk dirinya sendiri, Lembut. merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, di dalam dirinya. Sekarang yang ketiga, guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Kasusnya masih sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Siapa? Iya sayang. Ya, Bu. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang matanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak dikejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Demi ibu. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, Ibu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan ini. nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, posisi keempat sebagai pemantau atau monitor. Hanya melihat saja. Naren! Oh, tetap. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk Ada yang mengontrol murid. sudah di posisi ini? Mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan Anak mau berangkat jam berapa saja, silakan masuk daripada tidak sekolah. Dan cenderung formal. Yang penting anak datang ya Pak. Nah ini posisi yang terakhir, posisi seorang guru menjadi manajer. Naren! Prolognya sama ya. Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Iya, itu tadi posisi kontrol seorang guru. Di posisi manakah kita sudah berada saat ini? Pak Taufik, sudah di posisi mana Pak Taufik berada? Manajer. Alhamdulillah. Pak Taufik sudah menerapkan segitiga restitusinya, sudah menstabilkan identitasnya, jadi dia tidak menjadi seorang yang gagal. Pak Taufik sudah berhasil membuat seseorang menjadi identitas yang berhasil. Buning kira-kira di posisi mana nih? Posisi mana nih Buning? Apakah menjadi seorang penghukum, pembuat merasa? Kalau Buning itu pembuat merasa bersalah. Kenapa Bu? Ayo Bu, silakan Bu. Oh iya Bu Susi ya. Mohon maaf. Udah. Saya itu kadang ya di posisi penghukum, kadang ya membuat merasa bersalah, Iya. kadang tidak tenang, Iya. kadang tidak saya lihat kesalahan juga. Iya. Jadi tergantung situasi dan kesalahan anaknya itu ya. Oke. Bu Hani, di posisi mana nih? Posisi Bu Hani sepertinya sebagai teman ya. Sama dengan musik ada teman, manajer, tergantung Kondisional. Sekarang Bu Ulfa sebagai guru mapel. Di posisi mana Pak Bu Ulfa berada? Kita melihat kondisi anaknya, kondisi manusia. Kita bisa posisi sebagai manajer, Oke. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian kita lanjut. Ini sudah. Oke, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kesenangan, keempat kasih sayang dan diterima, dan 5 kebebasan. 5 kebutuhan dasar ini yang sering sekali dicari oleh manusia. Sekarang, kebutuhan apakah yang harus dipenuhi oleh kasus berikut? Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kebutuhan apa yang anak-anak ini sedang ingin dapatkan dari gurunya? Aku senang. Di sini ada bahasa
Senang ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini kebutuhan dasar si anak yang perlu dipenuhi yaitu kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, di sini ada kalimat clue-nya sayang, kebutuhan kasih sayang yang ingin didapatkan oleh seorang murid dari gurunya. Ketiga, aku hebat kan bisa bikin guru kejar aku, padahal bu gurunya ngejarnya ngos-ngosan, tapi dia merasa hebat, gurunya sudah bisa mengejar dia. Ayo, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Penguasaan, ya. Kemudian yang terakhir, aku bosen nih belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, muridnya setiap hari dikasih tugas mewarnai, lagi-lagi mewarnai. Aku bosen nih Bu, belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kebutuhan apa sih yang ingin murid dapatkan dari seorang gurunya? Nah, betul sekali, kebutuhan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar. Iya, jadi kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya harus dipenuhi oleh si anak, tapi juga harus dipenuhi kita sebagai manusia. Nah, sekarang dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Bapak Ibu punya nggak album kenangan? Album foto? Punya. Atau sekarang itu punya sosial media, misalkan Facebook, Instagram. Saya lihat nih Bu Susi setiap event apa atau momen apa diupload gitu kan. Tujuannya apa Bu Susi? Ada momen-momen, maksudnya yang berkesan. Iya, berkesan. Akan mungkin 5 tahun lagi itu menjadi kenangan yang sangat membahagiakan. Terus misalkan itu mungkin zaman sekarang ya kita kadang kasih hashtag nyimpen gitu kan. Nggak masalah kalau menurut saya daripada memori HP penuh. Nah kemudian album kenangan album foto yang biasa Bu Guru, Bapak Guru simpen di rumah itu fungsinya buat apa sih? Dulu kita punya album, pasti punya album. Kalau orang-orang kaya pasti albumnya yang besar-besar itu ya Bu ya. Kalau sekarang kan jarang orang mencetak foto. Sekarang ketika kita membuka album foto yang tempo dulu, apa sih tujuannya kita menyimpan foto-foto tersebut? Melihat memori, mengingat masa lalu. Suatu ketika itu mungkin menjadi motivasi bagi kita. Nah sekarang, menurut Bapak Ibu, dunia yang berkualitas itu yang bagaimana? Sekarang, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda, Bu Susi? Nggak harus dijawab di sini, sekitar sini ya, maksudnya bisa keluarga, suami. Orang-orang yang paling penting dalam hidup saya adalah keluarga. Keluarga, ya karena anak, suami, dan keluarga. Ya, dengan adanya anak, suami, Bu Susi merasa dunianya menjadi berkualitas. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, Bu Jova? Nilai kebajikan apa? Yang penting banget nggak boleh dilanggar atau disenggol sama orang lain. Misalkan kejujuran atau kehormatan, kan? Oke, keyakinan sama prinsip hidup Bu Jova. Bu Jova punya keyakinan sendiri. Dengan menjaga keyakinan itu, Bu Jova merasa dunianya berkualitas. Kemudian nomor 3, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda, Bu Siska? Karakter apa yang ingin kamu tunjukkan, yang paling ideal yang Anda ada pada diri Bu Siska? Karakter apa? Kejujuran. Oh, menjaga kehormatan misalkan ya Pak, karena wanita zaman sekarang kan lebih tidak suka mengekspos dirinya, itu menjadikan Bu Siska menjadi berkualitas. Keempat, apa percakapan Anda yang Anda sangat banggakan, Bu Yanti? Mungkin dengan suami, ini loh saya habis beli ini, kamu bangga banget dengan membeli sesuatu, kamu banggakan kepada suami. Apa? Percakapan apa? Hari ini saya lulus PPG piloting nih loh, gitu kan juga yang sesuatu yang membanggakan ya.
Apa? Semuanya berkualitas menurut Bu Yanti ya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda, Bu Ulfa? Itu bukan sebuah profesinya, tapi gimana kerja kerasnya. Oke, kerja kerasnya. Itu menjadikan dunianya Bu Ulfa berkualitas. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, Bu Hani. Ketika kamu meraih apa itu menjadi sesuatu yang kamu damba-dambakan menjadi dunia saya semakin berkualitas gitu. Ya mungkin ketika diangkat apa P3K gitu kan. Oke. Semua orang kan pasti berbeda ya. Misalnya saya merasa berkualitas ketika saya dihargai oleh orang lain gitu juga. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Bu Dewi? Apa yang bermakna? Enggak, jawab aja yang semudah mungkin ya, Bu Susi. Yang membuat Bu Susi lebih bermakna itu apa hidupnya? Yang membuat saya bermakna dalam hidup saya, yang pertama itu bisa mendidik anak saya sendiri dengan baik, jadi anak yang soleh. Kemudian bisa mendidik anak didik, peserta didik saya, misalkan pelatih apa, bisa berprestasi, bisa menjadikan anak berprestasi gitu ya. Berprestasi yang memberi pengalaman yang berharga. Yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu. Itu itulah salah satu contoh soal saja yang membuat dunia kita berkualitas. Ternyata berbeda orang juga memiliki kualitas yang berbeda-beda. Gak harus menekankan standar yang tinggi untuk menjadi yang berkualitas, tapi kita cukup yakin saja dengan diri kita bahwa kita adalah orang yang berkualitas. Terakhir, segitiga restitusi. Nah, setelah tadi hukuman, keyakinan, konsekuensi, kita terakhir segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu kan tadi lebih menguatkan ke anak, memberi solusi ke anak, membuat predikat identitas berhasil kepada anak. Dengan cara ada 3 yang namanya segitiga, berarti ada 3. Menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalkan dengan pertanyaan begini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana caranya membuat segitiga restitusi? Kita lihat saja video berikut ini. Segitiga restitusi kasus 1. Saat jam istirahat, Fajar usil menarik kerudung temannya. Ketika mereka sedang bermain, temannya merasa tidak nyaman dan marah. Berikut penerapan segitiga restitusinya. Sebentar ya, Bu. Segitiga restitusi Langsung saja. Apa yang dilakukan Fajar, kita lihat. Sebentar Bu, maaf. Ini agak lama. Cara pembuatan segitiga restitusi. Kalau tadi sudah kita bahas tentang keyakinan kelas, kita membahas cara membuat segitiga restitusi. Kelihatan ya Bu ya?
Ini sinyalnya agak. Oh, ini ketika bermain, Fajar menarik kerudungnya Hasna. Assalamualaikum. Fajar tahu nggak guru panggil kesini kenapa? Nggak tahu ya. Pagi waktu jam istirahat, guru di jalan-jalan ke halaman sekolah. Kemudian jadi dia 3 Zeko. Dia sedang bermain dengan teman-teman. Kemudian dia menarik kerudung Hasna. Betul tidak? Apakah yang Fajar lakukan benar? Iya nak. Itu salah ya. Kita mulai menstabilkan identitasnya Fajar dengan bertanya, menanyakan alasan Fajar. Tapi setelah itu kita harus memperbaiki kesalahannya ya. Belum mau apa alasan Fajar menarik kerudung Hasna. Ya, ibu lihat kamu tampak senang sekali menarik kerudung Hasna. Kemudian apa yang kamu lakukan itu kamu marah tidak? Oh iya, kalau Fajar tahu kan tentang keyakinan kelas, pas Fajar coba. Nah kalau bersama teman kita harus kalau Fajar menarik kerudung teman, apakah itu menghargai teman? Apa Fajar yakin dengan keyakinan kelas? Menurut Fajar keyakinan kelas itu penting nggak? Penting ya. Kemudian apakah Fajar akan memperbaikinya? Dengan cara apa Fajar memperbaiki kesalahan Fajar? Ya bagus. Kita tahu kan fungsi kerudung apa? Ya betul. Iya betul sekali. Kerudung ini menurut aura. Jadi kalau kerudungnya lepas, tuhannya akan terbuka. Yakin Fajar akan memperbaiki sikap Fajar? Dengan cara apa Fajar akan memperbaiki Fajar? Fajar sudah siap? Bagus sekali. Fajar sudah sadar akan memperbaiki Fajar. Itu yakin kalau Fajar itu anak yang soleh. Dan semoga dengan kejadian ini Fajar akan menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih ya Fajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cara penerapan segitiga restitusi. Jadi zaman sekarang itu sudah tidak ada hukuman, tidak ada lagi istilah-istilah hukuman itu sudah tidak kondusif, tidak layak lagi untuk diterapkan. Jadi kita istilahkan penerapan segitiga restitusi. Tadi menstabilkan identitas siswa dengan cara menanyakan ke anak alasannya. Terus kita meyakinkan, nggak apa-apa nak, Bu Guru juga pernah berbuat kesalahan. Intinya tidak menyetujui bahwa perbuatan itu benar, cuman hanya biar anak itu tidak merasa gagal. Kemudian tadi validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi. Keyakinan kelas apa yang telah kalian buat? Terus keyakinan apa yang telah kamu langgar? Ketika kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Setelah itu anak-anak diberikan, oh baik nak, bahwa itu salah, kalau kamu mau memperbaikinya, Bu Guru doakan kamu menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin setelah ini Bapak dan Ibu bisa menerapkannya kembali di sekolah atau di kelas masing-masing. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu panjenengan semua. Ini sebenarnya ada satu video lagi yang saya buat bersama Anggi. Kalau mau di-setel saya setelkan. Kalau misalkan mau melihat juga boleh nanti setelah ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru terkait dengan diseminasi budaya positif atau ada hal-hal yang masih kurang paham. Saya jawab sebisa saya. Nanti kalau tidak bisa di luar
event di luar ini ya Bu, di luar kegiatan ini. Baik Bu. Saya mau menanyakan tadi jawaban saya yang bisa menjadi pendukung, bisa menjadi teman, bisa menjadi apa itu sudah terjawab semua ya Bu. Itu berarti masih ada kesalahan ya Bu? Iya. Jadi kita harus dari mana Bu? Oke. Setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita kembali lagi ke pertanyaan pemantik yang pertama. Oke. Pemberian hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa. Betul atau salah? Setelah tadi kita bersama-sama menyimak tentang diseminasi budaya positif. Tidak. Oke. Kedua, pemberian hadiah apakah akan meningkatkan prestasi siswa? Tidak juga, karena pemberian penghargaan yang efektif itu hanya berlaku pada jangka yang pendek. Jadi penghargaan itu bisa nantinya merusak hubungan, bisa merendahkan siswa. Terus kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak harus guru yang memberi solusi. Kita ajak siswa itu sendiri untuk memecahkan masalahnya bersama, mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis. Kemudian, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak hanya sebagai teman, tadi 5 posisi kontrol guru bisa menjadi penghukum, bisa menjadi teman, pembuat merasa bersalah, manajer dan pemantau, dan yang terakhir manajer. Di posisi manajer ini tadi saya lihat videonya itu sudah menerapkan segitiga restitusinya. Terima kasih Bu Susi. Ada pertanyaan lain? Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan yel-yel ya, yel-yel Tirto 3. Kasih apa untuk Tirto 3? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang mau ditanyakan, bisa setelah momen ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianti, saya guru kelas 5B. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Ani Karisma Lestari, saya menjadi tahu seperti apa budaya positif dan bagaimana cara menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak didik saya di dalam kelas. Setelah ini saya akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan hari ini dan saya akan menerapkan budaya positif di kelas yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sesuai dengan yang kemarin Bu Guru bilang, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Fajar tahu? Keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Oleh murid beserta guru yang nantinya akan disepakati bersama-sama menjadi suatu kesepakatan yang harus ditaati oleh seluruh anggota kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat oleh kalian sendiri, yang disepakati oleh kalian sendiri, dan akan dilaksanakan oleh kalian sendiri. Jika kalian melanggar keyakinan kelas, maka kalian harus melihat lagi keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar dan apa yang akan kalian lakukan supaya kalian tidak melanggar peraturan atau keyakinan kelas lagi ya. Sekarang,
ketika kalian naik sepeda motor, pakai helm nggak? Kalau ketika kalian naik sepeda motor pakai helm, itu kalian sepakati sebagai apa? Peraturan yang dibuat oleh polisi. Jadi ketika kita mau mengendarai motor harus menggunakan helm. Kemudian ketika kamu menggunakan helm, kamu yakin nggak kalau ketika kamu menggunakan helm saat menggunakan motor akan selamat? Yakin ya? Nah, itulah yang kamu yakini sebagai keyakinan. Contoh, saat COVID, semua orang harus menggunakan masker. Itu berupa apa? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kemudian, dengan menggunakan masker, keyakinan apa yang kamu miliki? Aman dari COVID. Betul sekali. Nah, anak-anak, di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Bu Guru akan membagi kertas ini. Di kertas ini kalian akan menulis keyakinan kelas apa yang kira-kira akan kalian buat untuk kelas 5A ini. Paham? Setelah itu nanti kalian tempelkan di papan tulis tersebut. Bu Guru bagi dulu ya. Jangan lupa nanti di-link ya. Yang sudah dapat boleh dituliskan keyakinan apa yang akan kalian sepakati. Atasnya semua. Nah, sekarang kalian silakan untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang akan kalian buat. Ya, terserah kalian mau menulis apa, terserah. Yang kira-kira itu akan menjadi kesepakatan kita bersama. Yuk, dikerjakan. Yang sudah kalian rekatkan, kemudian ditempel ya. Kalian nanti tempelkan, kalau sudah sekarang kertasnya kalian tempelkan pada papan tulis yang di sebelah sini. Ya, dimulai dari Vicky dulu, kemudian langsung dilanjutkan ke depannya. Yuk ditempelkan di sini. Sekarang yang sama-sama peraturan keyakinannya akan Bu Guru kelompokkan ya. Misalkan ini berangkat sekolah tepat waktu. Bu Guru kelompokkan di sini. Ini yakin untuk tidak terlambat. Sama ya. Bu Guru kelompokkan di sini lagi. Kemudian harus berangkat jam 6.25. Sama ya. Dah. Kemudian ada lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di kelompokan yang sama apa berbeda? Berbeda. Bu Guru kelompokkan ke nomor 2-nya. Lambat. Tidak terlambat itu kalimat negatif. Mari kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak terlambat. Berarti apa? Berangkat tepat waktu. Kita tulis di sini ya, setuju nggak? Berangkat tepat waktu. Kemudian kesepakatan keyakinan kelas yang kelompok kedua. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kalimat apa? Negatif. Sekarang kita ubah menjadi kalimat positif apa? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah
pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi. Tidak boleh mencoret meja, tidak boleh mencoret meja. Kalimat apa itu? Negatif. Sekarang kita ubah, tidak boleh mencoret-coret meja menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Menjaga kebersihan. Ya oke, misalkan menjaga kebersihan kelas ya. Kemudian yang terakhir, tidak boleh berlarian saat guru mengajar, mendengarkan guru. Kemudian tertib. Keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Itu kalimat apa? Negatif. Kita buat menjadi kalimat positifnya apa? Mendengarkan saat guru berbicara. Kemudian ini, tidak boleh membuli teman, tidak boleh berkata kasar. Itu kalimat apa? Negatif. Kita ubah menjadi kalimat positifnya apa? Sayang kepada teman. Ini di love ya. Sayang kepada teman. Kemudian yang terakhir, memakai seragam sesuai jadwal. Memakai baju sesuai jadwal. Peraturannya, keyakinannya apa kalimat positifnya? Tertib. Tertib apa? Tertib berseragam. Tertib seragam. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian menulis keyakinan kelas, kemudian kalian tempelkan di papan tulis, setelah itu guru kelompokkan yang sama-sama dijadikan satu. Keyakinan kelas yang kalian buat masih berupa kalimat negatif. Kemudian tadi kita sudah bersama-sama membuatnya menjadi kalimat positif. Dari banyaknya keyakinan kelas ini, kemudian kita simpulkan ada 6 keyakinan kelas sesuai dengan yang telah kalian tuliskan. Yang pertama apa? Berangkat tepat waktu. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Keempat, sayang kepada teman. Kelima, mendengarkan saat guru berbicara. Keenam, tertib seragam. Oke anak-anak, kalian sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kalian buat? Kalau kalian sepakat, kemudian nanti kalian maju ke depan untuk memberikan tanda tangan atau cap jarinya di kertas ini. Oke? Oke. Siapa yang mau duluan? Ya oke, Fajar, sini. Mau? Ya oke. Nah, yang lain boleh menyusul. Ayo. Jangan rebutan, sini dulu. Ya. Udah di mana aja terserah. Oke. Nah. Terserah boleh di mana aja, nggak harus di situ ya.